game of numbers. Dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Jumpa lagi guys, gimana nih kabarnya hari ini semuanya? Pastinya semua dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga juga di rumah semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya The Wanderer. Ya, ada apa ini? Malaysia tenggelam oleh bahasa Indonesia dan ibu kota Nusantara. Kalau bahasa jelas-jelas lah memang tenggelam ya, karena bahasa Indonesia kan sudah sangat mendunia dan kita berharap bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional ya, dengan diakuinya oleh PBB menjadi bahasa ketujuh. Sebelum kita lanjut menonton video guys, jangan lupa nanti kunjungi ya channel The Wanderer, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Ancaman. Ibu Negara Baharu Indonesia, Nusantara, tidak dilihat sebagai satu ancaman keselamatan kepada Malaysia menerusi sempadan di Sarawak, dan menurut Komander National Task Force NTF Laksamana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah, ia perlu dilihat dari sisi lain juga. Berkemungkinan ia akan mendatangkan 1001 kebaikan kepada Malaysia. The Bahasa Indonesia as an official language of the JAM Conference. Hello Wanderers, seperti yang terlihat sebelumnya, masyarakat Melayu Malaysia telah lama hidup dalam khayalan akan kebesaran alam Melayu dan menganggap bahasa Melayu mereka sangat istimewa. Mereka berpikir bahwa bahasa Melayu masih seperti pada zaman Sriwijaya, Melaka atau Johor Riau. Setelah terpengaruh oleh sistem pendidikan British, kini mereka baru menyadari bahwa bahasa Indonesia semakin berkembang dan diakui secara global. Kejutan muncul saat mereka menyadari bahwa orang Indonesia menganggap bahasa Melayu Malaysia sebagai pinggiran Nusantara, bahkan dianggap pengkhianat Nusantara. Betul. Selama ini kaum Melayu menyatakan bahwa Melayu Malaysia sebagai penguasa Nusantara. Tidak mengherankan jika mereka frustasi setelah Indonesia menamakan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan dengan nama Nusantara, karena mereka dididik dengan sejarah yang keliru. Orang Malaysia baru sekarang mulai memahami bahwa Indonesia lama mengidentifikasi diri sebagai Nusantara, dan istilah ini berasal dari zaman Majapahit. Video berikut menggambarkan rasa frustasi mereka. Pengantarbangsaan Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers, dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara. Selepas ini, itu satu permainan psikologi yang sangat licik. Ini orang licik. Memangnya Nusantara itu punya kalian apa? Nusantara itu berasal dari kami, Indonesia. Dari kerajaan Majapahit, Gajah Mada, dan itu juga bahasa Jawa kuno, yaitu Nusantara, bukan bahasa kalian. Licik. Bilang aja kau ketakutan kau dengan kami. Selanjutnya, mari kita tinjau kekhawatiran Malaysia terkait dominasi bahasa Indonesia di era digital. Dalam waktu dekat, bahasa Melayu Malaysia yang pada dasarnya hanya bahasa lokal diprediksi akan terpinggirkan. Sudah dapat dipastikan bahwa bahasa Melayu Malaysia akan kalah bersaing dengan bahasa Indonesia. Terutama mengingat posisi lemahnya di Malaysia sendiri. Tidak semua pihak setuju dengan kebijakan pemerintah Malaysia yang mengalokasikan dana untuk mempertahankan ilusi kaum Melayu. Tapi dalam hal yang sedemikian, bila kita mengatakan bahawa perlu bahasa Melayu ini
mempunyai citra serantau sekurang-kurangnya kalaupun tidak antarabangsa. Menteri Luar kita sudah memulakannya. Cuma ada juga kritik apabila Menteri Kesihatan menjawab di dalam bahasa Inggeris. Tak apalah, itu isu politik yang kemudianlah kita bincang, kita bereskan. Dalam hal ini bila kita kata bahasa Melayu itu harus diantarabangsakan, maka negara yang mana penuturnya lebih besar mengatakan tidak, ini bahasa Indonesia. Kita ada Mabim untuk mengawal ini. Tetapi nampak ada sedikit polemik di awal itu. Bahasa Melayu kah atau bahasa Indonesia yang harus kita ketengahkan? Boleh bahasa Indonesia dong. Tekanannya juga datang dalam bentuk teknologi. Kita tahu bahawa enjin penterjemahan gratis, instantaneous, Glossby, Google, ia bercakap soal bahasa Indonesia lebih besar daripada bahasa Melayu. Iyalah. Kerana kuantumnya. Dan ini satu tekanan algoritma, ini permainan matematik ini. Apakah cukup Mabim untuk mengupayakan penjenamaannya sebagai bahasa Melayu? Dan bukan nantinya akan dikatakan, oh bahasa Indonesia, tenggelamlah nama bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, saya sebenarnya melihat saya sebenarnya terkejut bila kita jemput ramai sekali yang daripada ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh bahasa daripada negara Indonesia yang berminat untuk menyertai simposium tersebut 5 orang pembentang daripada negara Indonesia, dan semua sekali bersetuju sama ada di dalam sesi pembentangan mereka ataupun di dalam sesi forum. Ada 2 forum yang kita anjurkan. Pertama sekali malam pertama, dan kedua adalah forum sebelum sesi penutup. Kesemua tokoh-tokoh di Indonesia ini bersetuju bahawa bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa Melayu. Pemerintah Indonesia dengan tegas telah menolak wacana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Panelis Indonesia yang diundang dalam simposium di Malaysia waktu itu dianggap tidak mewakili sikap resmi dari negara Indonesia, hanya berbicara atas nama pribadi. Mereka disoroti sebagai pengkhianat bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia akan terus berjuang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tanpa menyandingkannya dengan embel-embel Melayu. Meskipun bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, namun telah berkembang menjadi bahasa yang baku, modern, dan berbeda dari bahasa Melayu Malaysia yang masih terkesan sebagai bahasa Melayu Malaysia British atau bahasa kampung. Bahasa rojak. Dan jadi begitulah Sobat Maju tentang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan IKN. Bagaimana pendapat kalian? Jujur saya baru tahu ini guys, kalau ada 5 tokoh orang Indonesia yang mengikuti simposium dan mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ya. Tapi jelas dikatakan di sini ya, sebenarnya mereka ini adalah pengkhianat ya. Tetapi terlepas itu ya guys, sebenarnya ya, kenapa kita harus bangga dengan bahasa kita Indonesia? Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang hidup, ya kan? Percaya nggak guys kalian kalau bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang hidup? Karena apa? Bahasa Indonesia ini terus menyerap dari bahasa-bahasa lokal loh. Bahasa lokal kita di daerah. Apa yang unik, apa yang memang bahasa itu sering diucapkan dan itu memang cocok untuk menjadi kosakata di bahasa Indonesia, itu akan diserap, akan dimasukkan ke bahasa Indonesia. Dan hal ini akan terus berlangsung. Dan bahasa Indonesia ini akan selalu hidup dan berkembang. Dan kosakatanya akan selalu bertambah dan bertambah. Beda dengan bahasanya Malaysia sana, bahasa Melayu mereka. Justru makin habis ditelan oleh namanya bahasa rojak, ya kan? Bahasa British lah dicampur dengan bahasa Melayu, kan rusak. Dan bahasa Melayu kita di Indonesia akan tetap lestari.